setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Kapan saja sahabat-sahabat di rumah menonton program ini. Berjumpa kembali bersama saya, Ance Jorunamang, dalam program kesayangan Anda, Cerita Iman. Apa kabar? Saya berharap sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, agar kita terus melayani dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan sharing pengalaman iman yang akan dibawakan oleh sahabat Aida dari Kupang. Sebelum kita mendengarkan sharing pengalaman iman dari sahabat Aida, mari terlebih dahulu kita mengawali sharing ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau limpahkan kepada kami masing-masing. Dari hari ke hari hingga pada saat ini, Bapa masih senantiasa menyertai kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada kesempatan ini, kami sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek boleh bertemu, boleh bersharing melalui media ini untuk membagikan pengalaman iman yang dimiliki oleh sahabat Aida kepada kami semua. Kami yakin dan percaya pengalaman iman yang dibagikan oleh sahabat Aida semakin menguatkan, semakin memberikan kami keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan senantiasa menolong kami dalam suka maupun duka kami. Bapa dalam surga, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan sharing pengalaman ini dengan penuh tanggung jawab. Bapa dalam surga, berkati sahabat Aida agar ia boleh menyeringkan pengalaman iman yang ia miliki dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh syukur. Bapa dalam surga, semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita mendengarkan sharing pengalaman iman dari sahabat Aida. Baiklah sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, jumpa lagi dalam sharing iman edisi bulan Agustus tanggal 10. Saya menandai sharing iman ini dengan judul Tabernakel Hidup. Berarti berbicara mengenai tubuh dan darah Kristus yang bersemayam dalam diri orang-orang hidup yang memilih percaya dan meyakini Tuhan Yesus Kristus itu ada, benar, dan hidup tinggal di antara kita. Orang Katolik meyakini bahwa tabernakel ada di dalam gereja, dan juga saya percaya itu dan saya meyakini itu. Ketika saya menemukan kenapa saya mengatakan bahwa saya dan sahabat-sahabat semua adalah tabernakel hidupnya Tuhan, yaitu ketika saya masuk di dalam gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari maupun setiap hari Minggu. Ketika saya masuk di dalam gereja, saya menghormati dengan berlutut, menghormati altar saat saya masuk dan mengambil tempat duduk. Di situ bukan tempat altarnya yang saya hormati, yang saya sembah, melainkan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di atas salib, yang diimani hadir di antara kita dalam perayaan Ekaristi,
yang bersembunyi di dalam tabernakel dalam gereja. Saat masuk di momen Ekaristi, saya ikut ambil bagian dalam barisan untuk menyambut komuni. Di situ hanya fiat saya, dan saya percaya bahwa ketika tubuh dan darah Kristus itu diserahkan, dikurbankan bagi umatnya, saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Tuhan ada di dalam tabernakel gereja. Maka ketika saya yang menyambut tubuh dan darah Kristus itu, berarti saya adalah tabernakel hidupnya Tuhan. Dengan demikian, sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, keyakinan saya itu tidak berhenti sampai di situ. Itu pengalaman di mana saya meyakini setiap hari sang Ekaristi, harian maupun hari Minggu. Tidak berhenti sampai di situ, itu berlanjut terus-menerus dalam hidup saya. Dengan mengatakan pada diri saya bahwa setiap hari itu paling tidak berusaha untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, supaya Tuhan itu sungguh-sungguh menyatu di dalam diri saya. Maka saya tidak membiarkan momen untuk tidak hadir dalam perayaan Ekaristi. Walaupun kalau harian tidak bisa hadir, tidak bisa menghadiri perayaan Ekaristi di pagi hari, setiap harian tidak bisa, paling tidak 1 minggu itu 1 kali bisa hadir dalam perayaan Ekaristi. Dan itu sudah merupakan prinsip, sudah merupakan fiat pribadi saya. Namun saya tidak berpikir bahwa keyakinan saya atau apa yang saya imani ini akan diuji. Maka saya mau men-sharingkan bagaimana saya melewati proses tahan uji ketika saya sudah yakin, sudah nyaman dan aman dengan apa yang saya yakini selama ini, bahwa Tuhan dalam diri saya. Maka saya mau membacakan perikop yang berbunyi demikian, diambil dari surat Paulus yang kedua kepada umat di Korintus, bab 13 ayat 5. Berbunyi demikian: ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita sudah bersama mendengarkan perikop yang tadi saya baca. Dengan demikian saya mau men-sharekan pengalaman pada sebuah peristiwa yang benar-benar menguji saya untuk tetap meyakini apa yang sudah selama ini saya jalankan, yaitu pada sebuah momen di mana saya menghadiri perayaan Ekaristi di pagi hari di sebuah kapela. Kurang lebih yang hadir di kapela itu 20 orang lebih lah, sekitar itu. Terus pada momen di mana kita semua mau menyambut tubuh dan darah Kristus saat komuni, di situ saya berhadapan dengan sebuah peristiwa di mana yang memimpin perayaan Ekaristi itu membagikan komuni, dan saat dia batuk dan mengeluarkan kotoran dari hidung persis di posisi orang pertama dan saya orang kedua. Jadi orang pertama itu menyambut dan lewat, dan persis pas di saya itu dia lap tangan, lap hidungnya dengan tangan yang dia pakai untuk bagi komuni. Terus saat itu saya pejamkan mata saya, sudah diganggu dengan berbagai pikiran yang tidak enak punya, pikiran yang dengan membuat saya jijik waktu itu, dan terganggu saat itu dengan peristiwa seperti itu. Lalu saya pejamkan mata, dengan memberikan tangan saya, dan saya hanya dengar bahwa Romo mengatakan tubuh dan darah Kristus, dan saya
Dan saat kami pulang ke rumah, sempat ketemu dengan teman itu dan dia bertanya kepada saya apakah saya jijik dengan melihat kejadian itu. Lalu saya menjawab teman saya itu bahwa bukan yang kita lihat dan jijik itu yang kita sambut, tapi tubuh Tuhan yang kita sambut. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilihat dalam diri Romo dengan tubuh Tuhan yang diyakini saat kita menyambut untuk masuk di dalam jiwa dan raga kita. Jadi seperti saat saya menjawab itu seperti sesuatu yang memerdekakan diri saya, dan saya bahagia dengan menjawab seperti itu. Dengan demikian itulah pengalaman iman saya yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Ketika saya sampai di rumah, saya berdoa kepada Tuhan dengan mengucap syukur bahwa terima kasih Tuhan sudah membantu saya melewati kejadian itu dan mengatasinya dengan baik, dan menjawab semua itu dari teman saya dengan baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Maneka dimanapun kita berada, itu semua pengalaman yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Saya dan sahabat-sahabat terus menjadi tabernakel hidup Tuhan di mana saja kita berada, supaya banyak orang menemukan Tuhan di dalam diri kita. Bukan kita yang dilihat, namun Tuhan yang ada, benar, dan hidup itu yang dilihat. Jadilah terus menjadi semangat tabernakel hidup Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang kita layani di dalam komunitas SMGM. Salam SMGM, melayani dengan sepenuh hati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah sharing pengalaman iman yang disampaikan oleh sahabat Aida dari Kupang. Semoga pengalaman iman yang dibagikan oleh sahabat Aida semakin meneguhkan, menguatkan iman kita dalam perjalanan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita menutupi pertemuan ini, sharing ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kembali kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami selama sharing pengalaman iman ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan pengalaman iman yang dibagikan oleh sahabat kami, Aida. Kami yakin dan percaya Engkau pun senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Kuatkan dan tambahkan selalu iman kami, agar iman kami selalu teguh kepadamu, dan kami selalu dimampukan dalam menjalankan hari-hari tugas kami di masa yang akan datang. Bapa dalam surga, sertailah kami selalu dalam tugas pelayanan kami, kapan dan di mana saja. Karena kami yakin dan percaya, semua yang kami lakukan dalam nama-Mu, Engkau senantiasa ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.
setia dalam